Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlogger BW. Masih bersama saya, Wasi Suraibavi. Di video kali ini kita masih tetap membahas tentang logika dan rasionalitas orang Indonesia. Kenapa logika dan rasionalitas orang Indonesia itu sangat rendah sekali, sehingga proses pemahaman yang kita gunakan untuk kehidupan itu ya tidak menjadi maksimal, di mana negara lain sudah mencapai kelas itu sudah naik naik kelas, kita tuh masih jalan di tempat. Padahal kalau kita lihat secara eh, apa ya proses awal kehidupan, proses negara, kita tuh sudah termasuk lama bangsa sebagai sebuah bangsa dan negara. Tetapi ya kita hari ini masih itu aja, pencapaian kita itu tidak begitu maksimal. Nah, saya ingin mencoba menganalisa kira-kira di mana letak kesalahan kita, kekurangan kita itu di mana. Pembahasan ini belum pernah ada yang membahas. Dulu itu sempat saya itu mendengar kata-kata budayawan Mbah Sujiwo Tejo yang mengatakan apa karena kita itu berada di wilayah tropis sehingga kita itu menjadi orang yang tumpul, yang ya kurang kurang pinter lah. Saya sependapat dengan pemikiran itu, dan sebelum Mbah Sujiwo Tejo ngomong seperti itu, saya pun juga sepemikiran itu loh. Kenapa ya kita itu nggak bisa maju? Kenapa kita nggak mudah berkembang? Apa karena faktor geografi, karena faktor iklim yang menjadikan kita itu menjadi malas gitu loh. Saya ingin mencoba menarik kisah kita ke masa lalu. Ini kan sama-sama nggak ada yang tahu, sama-sama yang tidak pernah berada di zaman itu, di zaman yang masih purba dulu. Kan hidup manusia itu kan sebenarnya ya makan, habis makan ya sudah, dia kalau waktunya berkembang biak, selebihnya ya sudah gitu aja, diem mencari. Kan kalau semua makhluk hidup kan seperti itu, binatang habis makan ya sudah tiduran. Karena kita manusia ya menunggu waktu kejenuhan tadi itu ya digunakan untuk aktivitas lain-lainnya. Karena kita itu berada di wilayah tropis, semua bahan makanan kita itu tersedia, sehingga kita itu tidak begitu banyak kesulitan untuk mencari makan gitu. Berbeda dengan orang-orang yang berada di wilayah subtropis. Karena kalau mereka tidak kreatif, tidak aktif, ya mereka nggak mendapatkan makanan gitu loh. Dia akan mati oleh alam, kedinginan, kehabisan makanan gitu loh. Nah, di masa lalu ya, kita di nenek moyang kita dulu nyari makan mungkin hanya keluar rumah itu mungkin ya hanya sekitar 100 meter, mungkin 1 kilometer dari rumah. Mungkin kalau masih hutannya itu, hidup di sekitaran hutan, nggak terlalu jauh lah jangkauannya itu, sudah mendapatkan makanan, entah tumbuh-tumbuhan, entah binatang buruan, itu sudah didapatkan. Mungkin ayam hutan, mungkin kelinci atau apapun. Nggak usah terlalu ini ya, ribet. Bahkan hari ini saja kita di Indonesia kalau hanya sekedar makan, kita keluar rumah 10 sampai 15 meter dari rumah, kita tuh bisa mendapatkan makanan dari tetangga, dari teman, saudara di sekitar. Yang penting bisa makan. Ini kita ngomong makannya. Entah itu minjem, entah itu minta, itu masih bisa mendapatkan. Berbeda dengan di wilayah-wilayah subtropis. Kalau yang masyarakatnya itu, kalau penduduk di negara-negara tertentu kan rumahnya itu berjauhan dan tidak saling mengenal ya. Dan kalau nggak kenal nggak bisa minta makanan ke mereka, harus mencari, harus menjual sesuatu gitu. Nah, di masa lalu pun saya yakin juga demikian. Karena mereka tidak mendapatkan makanan, otomatis dia harus berburu, dia harus mencari, bergerak yang jauh, mungkin bisa sampai puluhan kilometer untuk mencari makanan. Dan ketika berburu seperti itu, mereka nggak mungkin sendirian gitu loh. Pastinya ya berkelompok, mungkin bertiga, mungkin berlima. Nah, dalam satu kelompok itu kan pastinya ada
apa ya, orang anggap mudahnya gini, misal ada 3 orang aja, A B C A B C, dia ngobrol, ayo besok kita berburu kemana, udah kita ke utara aja dulu, katanya di utara itu ya lumayan wilayahnya, itu ada, katanya ada mata air, kan biasanya makhluk hidup itu tidak lepas dari mata air, mungkin sungai, mungkin telaga gitu. Ketika mereka kan sudah turun temurun ya, ketika mereka ngomong berburu, secara otomatis pikiran, mindset mereka itu langsung siaga dengan apa yang harus dilakukan. Misal 3 orang ini, satunya ini tidak punya peralatan, tapi dia itu pinter. Biasanya orang-orang kayak sniper, kayak ahli gulat, ahli jago, dia itu semalas, karena dia itu pinter. Ya begitu capek dia itu nggak berpikir apapun. Yang penting dia itu bisa bagaimana berburu, mengalahkan binatang buruan, atau mungkin dia tuh apa ya, jitu dalam memanah gitu, nombak, apa, melemparkan tombak untuk menangkap buruan. Satunya biasanya orang itu ada yang, kan setiap orang punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kadang orang itu nggak pinter berburu, nggak ahli, nggak lincah, tapi dia itu pinter mungkin membuat panahnya, mungkin membuat parang, membuat alat-alat berburunya. Jadi terus yang satunya itu biasanya mungkin dia tidak ahli di situ, tapi mungkin badannya kuat, mungkin dia itu tahu caranya apa, mengangkut makanan buruan. Karena gini, logikanya gini ya, orang berburu dia tuh harus berjalan jauh dari rumah, dari tempat, misal dari satu perkampungan, dia harus berjalan jauh puluhan kilometer. Dia kan nggak mungkin seperti yang orang di tropis, nyari makanan, kita dapat ayam satu pulang dimakan. Kalau mereka kan nggak mungkin nyari cuma satu makanan, satu orang satu kan nggak mungkin. Pastinya mereka harus karena perjalanan jauh, dia harus menyiapkan perburuan itu untuk mendapatkan hasil yang banyak. Misal untuk satu minggu, 1 bulan, mereka harus mengumpulkan sesuatu yang banyak. Tidak mungkin hanya untuk 1 hari. Secara otomatis nggak mungkin mereka berjalan puluhan kilometer cuman hanya dimakan hari itu. Padahal dalam 1 kali perjalanan bisa jadi dia memakan waktu sehari semalam, atau mungkin perjalanannya itu lama. Kalau hanya habis sekali makan, kan mereka rugi. Akhirnya mereka berpikir bagaimana mencari makanan yang banyak. Itu sudah secara otomatis, karena otak itu kalau sudah terjepit sebuah kondisi, dia pun akan berpikir. Ini perbedaan tropis, subtropis sama tropis. Yang tropis ya udah nyari di luar rumah, dapat makanan, sudah pulang tidur, ya aktivitas biasa. Kalau ini yang subtropis, dia harus berpikir bagaimana mendapatkan makanan yang banyak. Ketika dia berburu, secara otomatis 3 orang ini pikirannya itu sudah kompak gitu loh. Dia harus mendapatkan perburuan yang banyak. Dia ini yang ahli, dia yang punya peralatan, dia yang menyiapkan peralatannya, mungkin tombaknya, mungkin parang, mungkin panah, atau apapun. Yang ini menyiapkan tenaganya untuk mengangkut barang-barang bawaannya. Secara tidak langsung, sekali jalan untuk mencari makan, ini hanya satu pemikiran, ini 3 pemikiran. Bagaimana mendapatkan makanan yang banyak, bagaimana nanti mengangkutnya, dan bagaimana nanti mengawetkannya. Karena nggak mungkin makanan yang banyak, misal dia dapat buruan daging yang banyak, nggak mungkin dibiarkan sampai menjadi bangkai. Kan harus dia berpikir bagaimana makanan itu awet. 1 kali jalan, 1 kali tindakan itu menghasilkan 3 pemikiran yang akhirnya menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang lain, hanya untuk mencari makan. Kita dapat buruan, pulang, besok nggak dapat, atau hari itu nggak dapat, nyari lagi di tempat lain, mana sampai dia dapat, ya sudah, dia nggak berpikir, karena jumlah stok makanannya banyak, sehingga kita tidak terbiasa untuk berpikir. Dan keadaan itu terus berlangsung sampai
ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, otomatis otak itu sudah mereka sudah terbiasa berpikir ketika ngomong A, ya dia sudah ayo berburu mencari makan. Mindset mereka sudah mengumpulkan yang banyak, bagaimana nanti membawanya pulang karena jumlahnya banyak, dia harus membuat peralatan, dan bagaimana nanti menyimpannya agar bisa dimakan tahan lama. Kan terus bergulir selama waktu yang panjang, akhirnya otak mereka tuh terbiasa, sehingga ya kita nggak heran orang-orang subtropis, orang-orang yang di wilayah subtropis itu cara berpikirnya tuh begitu kompleks. Ketika kita ngomong membahaskan sesuatu, dia tuh langsung paham kemana arahnya. Kita membahaskan sesuatu, hari ini misal ya teknologi, mereka membuat teknologi mobil misal otomotif, langsung mindset mereka adalah bagaimana nanti keamanannya, bagaimana nanti purna jualnya, bagaimana nanti keawetannya, itu mereka sudah dipikirkan. Keselamatannya itu nanti bagaimana. Itu sudah terbiasa. Kita di Indonesia tidak terlatih seperti itu. Ya hanya satu arah tadi itu aja. Ketika kita membahaskan sesuatu hal di Indonesia, ya rata-rata membahaskan apapun, topik apapun, ya konteksnya ini, arahnya begini, ya sudah ini aja yang dipikir. Hal-hal lain, penyebab-penyebab itu tidak pernah terfikirkan, sehingga yang kita dapati, logika dan rasionalitas kita itu tidak berkembang gitu loh. Ketika kita ngomong masalah negara, ngomong politik, ya sudah kita hanya fokus pada pemerintahan, pada undang-undang, pada aturan. Kita lupa bahwa yang melakukan atau pelaku-pelaku dari politik tadi itu adalah kita-kita ini. Ya sama hanya saya, Anda semua. Cuman kebetulan kita beruntung. Kalau Anda masuk dalam kancah politik, Anda memiliki kemungkinan juga masuk ke ranah politik, ke pemerintahan juga. Ketika pola pikir Anda, pola pikir kita hanya linear satu arah itu aja. Ketika kita menggantikan pemerintahan yang hari ini ada, nanti yang didapat juga sama gitu loh. Pola pikirnya juga sama dengan ini. Pemerintahan hari ini, masa orang-orang yang di dalam pemerintahan hari ini, pola pikirnya sama dengan kita-kita semua. Hanya satu arah. Oh, masyarakat harus begini, ya sudah itu aja. Ketika nggak sesuai, nggak bisa, ya sudah dibiarkan. Mending ngapain ngurusin orang lain, mending ngurusin saya sendiri, hidup saya sendiri. Tidak ada respect bagaimana ini kondisi harus lebih baik itu bagaimana. Tidak terlatih, sehingga kita mendapati ketimpangan sosial. Misal tentang sampah, mungkin tentang BPJS kesehatan. Saya tuh ya sering mendengar, melihat, membaca berita di medsos orang-orang yang tidak tercover BPJS kesehatan karena banyak hal. Ada yang nggak punya KTP, belum punya BPJS sehingga tidak terlayani. Saya pikir kenapa gitu loh. Di tempat saya di Banyuwangi, hal-hal seperti itu nggak ada gitu loh. Insya Allah nggak ada. Saya tuh pernah, ini keponakan saya, adik saya, anaknya sakit. Jadi keponakan saya itu sakit kena demam berdarah. Dia belum punya BPJS. Ya begitu masuk rumah sakit, orang rumah sakit langsung diberi tindakan, diberikan kamar, terus langsung diberi penjelasan. Ini kalau belum punya BPJS silakan diurus ini. Diberikan ya dia diarahkan gitu loh. Saat di tempat-tempat lain itu banyak yang sampai katanya meninggal karena tidak bisa dirawat. Saya pikir apa yang salah itu loh. Apa karena cara berpikirnya itu hanya linear itu tadi. Tidak berpikir wah ini kalau nanti saya rawat siapa yang bayar. Kadang-kadang saya juga heran dengan hal-hal seperti itu ya. Seandainya saya itu sebagai kepala rumah sakit, terus ada memasukkan pasien yang belum punya data, terus saya rawat karena faktor kemanusiaan, saya rawat. Udah, saya suruh tenaga kesehatan saya tuh, ayo dokter itu dirawat. Ketika orang ini waktunya bayar, belum bisa bayar, kita uruskan ke BPJS. BPJS nggak bisa bayar, gampang. Hari ini no viral, no justice. Anda bisa membuat open donasi. Mohon maaf, ini ada satu pasien saya
karena rumah sakit tidak mampu membiayai, kehabisan, kalau mau open donasi. Bisa, orang Indonesia itu mudah hal-hal seperti itu selama Anda betul itu mau menyumbangkan. Artinya gini loh, banyak hal-hal yang sebenarnya itu mudah. Kadang-kadang kita itu karena pola pikir kita, rasionalitas kita hanya linier, nyari makan, dapat, pulang nggak dapat ya sudah diem aja di rumah, besok nyari lagi. Hanya begitu saja. Hari ini nggak dapat ya sudah puasa, besok nyari lagi. Pola pikirnya kan nggak pernah berpikir kalau hari ini nggak dapat makanan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus akal saya gunakan. Kan tidak terlatih seperti itu. Dan banyak hal di sekitar kita di kehidupan ini yang kadang-kadang kita itu terbelenggu satu permasalahan itu, kenapa nggak dikembangkan untuk hal-hal yang lainnya. Banyak lah, sudah tentang politik, tentang sosial kemasyarakatan, tentang pendidikan, rata-rata semua seperti itu, linier hanya itu aja. Ini nggak bisa, konteksnya ini. Kalau pendidikan ya kurikulumnya sudah demikian, ya sudah saya ajarkan. Perkara nanti yang mau muridnya itu mau jadi orang, jadi kodok, jadi apapun ya nggak mau. Yang penting tugas saya selesai. Kan tidak pernah berpikir kalau nanti ini saya ajarkan, nanti bisa nggak untuk sesuatu yang lebih baik. Karena kembali lagi kasus seperti yang orang-orang subtropis tadi, kalau mereka tidak pernah berpikir melebar, berpikir terbuka, dia juga akan rugi. Nyari makanan sudah jauh-jauh, membawa buruan yang banyak. Ketika dia nggak bisa ngangkut untuk bawa pulang, percuma. Dia harus bisa ngangkut makanan tadi itu dibawa pulang dalam jumlah dalam jarak yang jauh. Ketika dia harus berhari-hari makanan itu busuk, buruan itu busuk, dia juga akan rugi. Makanya sekali jalan mereka tuh berpikir bagaimana mendapatkan buruan yang banyak, yang otomatis dia harus menerjang banyak hal, mengumpulkan makanan yang banyak. Ketika sudah kumpul banyak, kalau tidak dijaga bagaimana mengawetkan makanan, makanan akan rusak, tidak bisa dimakan juga rugi. Mendapatkan buruan banyak, tidak bisa ngangkut juga rugi. Akhirnya mereka sudah terbiasa berpikir, dan sampai hari ini mereka juga terlatih membahaskan sesuatu yang pikirannya sudah melebar. Ini nanti arahnya sini seperti ini. Yang itu nanti ya 3 orang ini mendapatkan manfaat dari pemikiran mereka itu loh. Kan otomatis ide-ide itu akan muncul dengan sendirinya. Oh ini seperti ini, harus begini. Yang satu eksekusi, yang satunya melakukan. Misal, oh tombak kamu itu kurang tajam, ini kurang runcing. Oh ya udah, besok saya runcingkan, saya tajamkan lagi. Mungkin harus saya ikat yang kuat biar tidak lepas, karena kan masih belum punya peralatan yang canggih-canggih. Terus satunya ini nanti bawanya bagaimana, kalau cuman saya angkat saya nggak kuat, oh berarti saya harus membuat gerobak, saya harus. Kan ide-ide itu muncul dengan sendirinya, saling berkaitan. Di Indonesia kita itu kan tidak terlatih seperti itu. Nyari makan satu arah, nggak dapat, pulang ya sudah puasa, besok nyari lagi nggak dapat, mati. Nyari ada sudah, ya yes, nggak berpikir gitu. Dan pola-pola itu sampai hari ini masih ada, jejak-jejak itu masih ada. Dan hari ini kalau kita tidak menyadari, kita tidak segera merubah, memahami kondisi ini, ya kita sampai kapanpun tetap sama, nggak akan pernah berubah. Demikian video kali ini, semoga dimengerti, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan kita jauh lebih baik. Tetap semangat untuk menjadikan Indonesia yang jauh lebih hebat, lebih bercahaya di masa mendatang, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.